Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Rumah yang bakal kita bahas ini punya bentuk yang unik. Bentuknya udah kayak gerbong, karena bentuk tanahnya juga punya lebar 3 meter, panjang ke belakang sekitar 25 meter. Kayak apa rumahnya? Langsung aja kita kenalan sama pemiliknya. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada dukanya, banyak senangnya, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang di Rumada. Saya dengan Devi, Arki, dan Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Kak Devi dan sekarang kita mau main ke rumahnya yang punya lebar 3 meter. 3 kali 25 meter. 3 kali 25? Iya, betul. Jadi itu berapa, Mbak, kalau di jumlah? Luas tanahnya itu 74, terus luas bangunan itu kurang lebih 130 meter. 130? Berapa lantai? Ini kita bikin 3 lantai, di atas ada rooftop. Oke, Gitu. dan karena punya lebar 3 meter, tadi saya sempat bilang ke tetangga online udah kayak gerbong. Iya, betul banget. Jadi memayang ke belakang ya. Oke, Gitu. dan kalau dari desain fasad ini ada tema tertentu, apa gimana? Untuk temanya sih awalnya industrial minimalis ya, jadi nggak full semua industrial gitu mas. Oh, berarti ini industrial maunya Pak suami? Oh, gimana? Apa kebalikan? Di mix ya gitu. Dua-duaan sih, cuma Dua-duaan. udah bingung ya gitu ya. Udahlah industrial minimalis aja gitu. Oke, Yang simple. kita bahas depannya nih. Kalau dari gerbang pakai apa dia? Ini pakai besi perforated ya. Iya, ini. Untuk besi hollow ya ini ya. Ini hollow, perforated, kecil banget ya? Iya, ini pokoknya saya pilih yang paling kecil biar dari luar tuh nggak terlalu kelihatan dan mencolok ya. Oh, iya. Kalau misalnya ada aktivitas di dalam kan gitu. Terus Oke. ini apa plat ya Pakai kalau plat, ini ya. diselingi sama plat, tengahnya, bawahnya lagi perforated. Tadi saya sempat ngobrol sama Mas Alan, katanya ini rumah bangun dari nol. Iya betul. Dulu itu ceritanya rumah ini bekas kebakaran mas. Oke. Jadi kita hancurin semua bangunannya yang ada di sini, terus kita bangun ulang. Oke, berarti desain sendiri semua udah nih. Desain sendiri ini apa adanya deh pokoknya. Oke, kita lihat ke depannya. Boleh ayo Ya. mari. Masuk ke dalam, oh ternyata masih bisa buat parkir mobil ini. Iya bisa. Tapi city car ya, Iya. mobil-mobil Brio kecil. mas, iya Brio muat sini. Dio dan sejenisnya Ayla, segala macam. Dan ini ada 2 motor nih kayaknya. Muat ya, 2 motor. Dan lantainya pakai apa nih finishing? Ini di aci aja ya kayak biasa. Oh, rabat beton ya. Iya betul. Pakai tali air begini tetangga supaya kalau ada air gampang langsung keluarnya. Dan ini masih ngomongin gerbang, ternyata dia mekanismenya Dorong ya Iya. sampai ke dalam. Biar Coba. kalau misalnya mobil masuk kan gampang tuh. Soalnya kalau bukanya keluar dilipat kan jadi ngeribetin tetangga ya. Benar, offset ya. Iya. Cobain. Nah, ini. Oh, jadi mekanismenya gerbangnya masih masuk wilayah atau lahannya sendiri nih, nggak offset ke rumah tetangga nih. Mantap. Jadi kalian kalau punya luasan lahan yang terbatas bisa dicontoh nih model gerbang seperti ini. Tuh. Bagus, Mbak. Kalau di sini kanopi pakai baja ringan nih kayaknya ya. Iya. Oke, fungsional aja. Dan langsung masuk ke sini di teras ada roster. Kenapa dikasih roster di sebelah sini? Karena pintunya itu kan soalnya langsung kelihatan semuanya gitu ya Mas ya. Jadi ya udah gimana ngakalinnya tuh supaya nggak terlihat semua dari luar. Ya udah oke. dibikin roster separo gitu kan. Ya, berarti ini 1,5 meter kurang lebih. 1,5 meter kurang lebih. Tingginya sampai ke ceiling full. Iya. Finishingnya apa nih, Mbak, kalau yang ini? Ini di coating aja sih Mas kita. Oh, warna aslinya nih. Warna aslinya, nggak kita cat. Dan di sini masih ada teras di bagian depannya nih. Iya. Coba lihat, Mbak. Oh iya, oke. Coba lihat. Ini terasnya kurang lebih 1,5 meter ya. Gitu. Jadi kita bisa buat naruh rak-rak sepatu atau tanaman kayak gitu. Terima tamu yang nggak terlalu dikenal gitu kan ya. Jadi duduk sini aja lah, jadi nggak perlu ke dalam. Dan di sini ada yang unik karena jarang-jarang nih pakai pintu utama itu full mekanismenya seperti ini, kayu nih kan? Iya. Kayu dan kaca. Gimana cerita? Ini kayaknya bisa dibuka semua kan? Ini bisa dibuka, cuman kayaknya ke dalam ya. Jadi kalau misalnya ke dalam tuh kena kursi. Ini juga lungsuran dari kakak ipar ya kan. Oh. Dia renov rumah terus nggak dipakai. Mau nggak gitu ada pintu gitu. Ya udah kita menyesuaikan aja sama. Mantap. Untung
Lebarnya sama ya, maksudnya sama rumah kita gitu. Jadi Iya. dipakai aja. Gitu. Bagus ya pemanfaatan barang-barang. Iya, menghemat budget juga ya. Iya. Jadi menghemat budget dan jadi fungsional gitu. Dari depan tuh nggak perlu lagi tembok yang permanen. Iya. Nah ini makanya ditutup setengah pakai roster karena pintunya ada di yang sini. Oke, kita lihat ke dalam boleh? Boleh. Yuk tetangga ikutin terus. Yuk, sekarang kita masuk ke Permisi, dalam. Mbak Devi. Ya. Oh ini tadi dibilang di balik pintu langsung ada sofa. Iya, betul. Berarti ini ruangan apa nih? Ini dibilang apa ya? Ruang tamu, ruang keluarga juga bisa ya. Kalau ngumpul biasanya kan di sini atau enggak di belakang ya, di taman gitu. Jadi kan kita keluarga besar. Iya. Ya udah deh, biar ruangannya luas gitu. Ini juga ada sofa bed. Kalau misalnya ada orang tua atau saudara nginep, bisa dijadiin tempat tidur juga gitu kan. Oke. Jadi pemanfaatannya lebih fungsional ya. Fungsional. Tapi yang bikin saya salfok biasanya di living room itu kan sofa, terus depannya TV. Kalau Iya. di sini kenapa depannya cermin? Nah, awalnya itu tuh cegokan TV. Cegokan ini tuh mau buat TV gitu. Oh, ini Mas. tadinya. Nah, iya. Cuman berubah pikiran, kok kayaknya kurang ya kalau misalnya kita bikin taruh TV di sini gitu. Kurang banyak gitu misalnya orang yang duduk sini gitu. Ya udah Oke. deh, pindah ke belakang aja jadi biar semuanya ikutan nonton gitu. Oh, Lebih berarti- luas gitu ya. Oke, karena lebarnya 3 meter tetangga, jadi udah kebayang ya living roomnya punya luas 3 meter dan masuk lagi lebih dalam di sini di koridor dia udah kepotong tangga. Nah, Iya. tangga nih kurang lebih berapa nih Mbak? Kurang lebih ini tangga 1 meter ya. 1 meter Karena ya? kan kita ngejar kamar mandi itu di bawah tangga ya. Oke. Gitu. Tadi awalnya mau bikin tangga melayang, cuman kok nggak bisa bikin kamar mandi kan. Terus kan bawahnya kan kelihatan ya. Iya, gitu. bolong-bolong. Jadi kita memanfaatkan ruang aja. Ya udah deh, tangga apa namanya? Permanen gitu kan. Ya udah. Oke, di sini lebar 3 meter, ada koridornya dan saya salfok juga sama dindingnya nih. Di motif apa nih? Nah, awalnya tuh ini pengen di apa namanya, aci aja di plester gitu. Iya. Cuman waktu itu tukangnya tuh warnanya nggak sama Mas, belang-belentong. Jadi ya udah deh, gimana kita ngakalinnya dicat aja gitu. Jadi Oh. kita ngakalinnya itu deh. Berarti- Gara-garanya. Ini hasil revisi. Iya, gimana biar minimalis? Iya, maksudnya biar cantik gitu, biar estetik. Ya udahlah, kita cat aja mau nggak mau daripada belang-belentong gitu Iya kayaknya. sih, dia juga masih masuk ya warnanya, masih senada dengan unsur industrialnya. Kalau lantai pakai apa lantai? Lantai pakai keramik biasa, ini 50x50 karena iya. rencananya kan kita pengen diganti pakai parket atau sejenis lagi gitu kan. Jadi ya udah yang meminimalis budget aja sementara ini, terus nanti di-renov lagi gitu. Karena kan ditutup juga ya. Iya. Dia pakai keramik ukuran 50x50. Ini kalau sekilas aja mirip kayak granita yang 60x60 ya tetangga. Jadi kalau kalian punya keinginan lantai 60x60 tapi budgetnya kurang, bisa jadi opsi menarik nih. Keramik ukuran 50x50 masih cukup besar kok. Dan ini ceilingnya juga lumayan tinggi. Berapa kira-kira? Ceilingnya kurang lebih 3,5 meter ya. 3,5 meter. Tinggi juga ini. Nah, ceiling tinggi juga positifnya bikin tambah luas ya Nah betul, kesannya. biar nggak pengap ya, karena kan rumahnya lebarnya cuma 3 meter. Kita ngakalinnya tuh biar udara masuk juga, cahaya masuk juga. Jadi ceilingnya di 3,5. Oke, nambah kesan luas. Tapi minusnya lebih tinggi lagi biaya pembangunannya. Betul. Nah, di bawah tangga ini dijadikan apa nih? Kalau Ini yang kita ini? jadikan gudang ya. Oh. Jadi ya udah semua yang nggak kepake kita taruh sini aja deh. Oke, pakai gudang nih, penutupnya pakai besi hollow lagi. Sama kayak Sama kayak pagar ya. pagar depan ya. Pakai ini perforated lagi yang kecil-kecil. Nih cocok nih kalau punya gudang di bawah tangga, kasih material seperti ini supaya nggak lembab di bawahnya. Jadi kali ini bolong-bolong nih. Nah lanjut, di sana ada pintu. Pintu Ya. apa ini? Ini kamar mandi mas. Oh. Gitu. Tapi ukurannya kamar mandinya cuma 2 meter kalau ini kamar mandinya. Oh, 2 meter. 1 kali 2 meter. 1x2 meter. Cobain ya. Masih bisa buat mandi ya. Masih bisa. Proporsional ya. Saya pernah masuk kamar mandi lebih kecil dari ini kok. Masih nyaman ini. Nah, di sini ada kloset, akomodasinya, dan ini masih jauh ya. Walaupun di bawah tangga masih ketinggiannya jauh. Dan di sebelah sini showernya nih. Kalau kamar mandinya kelihatan lebih colorful ya. Iya. Biar nggak monoton ya jadi. Iya, bener-bener. Masuk kamar mandi, oh ada warna baru nih gitu. Iya, menyenangkan nih. Oke, lanjut lagi ke belakang, Mbak. Oke.
Kalau ini dapur ya, wilayah aku nih ya gitu. Oke, gimana ceritanya? Kenapa bikin dapur Nah, ada di sini? Dulu tuh rumah orang tua kan dapurnya nggak kebuka ya, jadi bau masakan tuh sampai ke kamar-kamar, sampai Iya. ke ruang jemur gitu. Jadi pengennya tuh punya dapur yang open space deh nih gitu ya. Jadi udara, cuaca juga masuk gitu, dan baunya juga kalau masak nggak ke atas gitu kan, jadi keluar aja gitu. Oke. Dapurnya juga cukup luas ini dengan perbandingan rumahnya. Dapur wilayahnya Mbak Devi, tapi masih industrial juga. Iya betul. Gimana ceritanya nih? Karena untuk pemilihan temanya itu aku dan suami kan pengennya yang simpel-simpel aja gitu kan ya. Jadi ya udah kita pilih yang industrial juga gitu. Jadi nggak jomplang banget ya? Warnanya juga hitam, abu-abu, putih, kayu gitu-gitu aja sih. Iya sih, ini unsurnya monokrom di sini, Iya, betul. dominannya. Dan ini semua beton nih. Iya betul. Cor Suara beton. beton. Oh, di bawahnya dikasih penutup yang sama dengan Iya. gudang tadi itu. Jadi ini dibikin pas pembangunan rumah, Betul. barengan ya. Kecuali ini mungkin Iya kalau ini menyusul dia. kabinetnya. Kabinet menyusul. Tapi kalau begini jadinya bisa lebih murah juga nih Mbak ya, menekan kos ya. Iya betul. Aku tuh mikirnya kalau misalnya kita pilih kayu gitu ya mas materialnya, Betul. yang udah-udah kan kayak rayap gitu-gitu kan. Jadi Iya. udah pilihnya yang besi-besi aja. Kalau ini custom Mbak beli jadi? Ini saya beli di toko orang. Oh, beli jadi. Kalau ini yang custom lemari piringnya ya. Oh ini lemari piring. iya. Oh iya, jadi ini modelnya habis cuci taruh di sini. Jadi kan dia bisa menetes ke bawah tuh airnya. Oh, gitu. nih lihat nih. Ini oke juga nih. Kadang-kadang kalau kita kasih ditaruh dalam terus kasih bak gitu, Ambalan. kadang-kadang dia lembab juga di dalam situ. benar. Jadi kalau kalian lebih suka yang begini, jadi jatuhnya langsung ke sink ini. betul. Tapi pastiin jangan basah banget ya, karena cipratannya lumayan, karena lumayan tinggi. Oke, lanjut Kak. Ya, lanjut. Untuk lantai dapur pakai apa dia? Ini pakai keramik juga ya. Kita menyesuaikan aja karena temanya industrial kan, jadi ya udah deh yang hitam putih aja. Oh, motif tegel tapi hitam putih. Iya benar. Yang maunya hitam putih semua deh. Tegelnya aja dibikin hitam putih. Nah, nih di sini bikin salvok juga nih. Ternyata dari dapur masak-masak bisa sambil nonton TV. Gimana Karena ceritanya? anak masih kecil juga kan. Jadi ya udah deh gimana dia nggak main biar dia nggak main gadget kan ya. Jadi ya udah deh mau nggak mau TV taruh sini aja ya gitu. Ya nih, TV-nya nih di samping dapur. Dan ini ada meja dan kursi outdoor nih. Biasanya buat outdoor, cocok banget ini buat di area semi outdoor, bakal tahan lama. Kenapa bikin di sini akhirnya? Iya tadinya kan mau di sini ya mas, cuman kayaknya sempit banget gitu. Ya udah deh akhirnya kita taruh sini. Jadi kalau misalnya ada acara, ini kan bisa dilipat ya atau Iya. bisa dipindahin gitu. Karena kan tahan cuaca juga dia kan. Iya. Jadi kalau ada acara tinggal dipindahin aja atau dilipat gitu. Terus kalau ada pertanyaan, ini kan kayak semi outdoor ya, di Iya. sebelah sana udah area outdoor. Itu berdampak nggak Apa sih ya? ke Enggak. elektroniknya? Enggak sih mas, alhamdulillah walaupun hujan angin juga ini tuh nggak kena sampai. Nggak sampai ya? Nggak sampai ke sini, paling daerah sana-sana aja gitu. Oh, karena masih lumayan jauh nih ke sini nih. Iya, karena ada. 1 meter lebih tuh. Belum lagi di ujungnya, di atasnya tuh masih ada kanopinya lagi. Iya, Oh iya bener, pantesan. Nah nih ha. Nah kalau di sini masih industrial juga nih, saya cobain nih Pak. Nah ini posisi nontonnya begini, enak juga nih kalau sarapan sambil lihat TV begini. Lantai pakai apa kalau di sini? Kalau ini diaci aja sih terus kita coating. Coatingnya pakai yang water based? Glossy. Iya yang water based. Dia kalau dipel rontok nggak sih? Enggak sih, aman. Nggak luntur? Mas. Enggak. Nah, lanjut di sini di belakang. Jadi walaupun lebar 3 meter, masih punya taman. Iya. Taman kering nih di sini. Lantainya pakai apa nih kalau di sini? Ini pakai andesit ya. Oh. Dulu sempat pakai batu koral gitu. Iya. Cuman kok kayaknya kalau hujan becek banget, terus ada ulet-ulet cacing-cacing gitu kan. Ya udah deh ini kita renov aja, bagian taman diganti pakai andesit gitu. Oke. Akhirnya memutuskan taman kering yang pakai batu alam, batu andesit di sini. Dan di sini dikasih planter box nih kalau buat tanamannya nih. Di belakang sini masih vibe-nya industrial kayak kafe-kafe. Kanan kiri pakai apa nih? Sama ya mas, ini cuma diaci aja gitu, terus dibikin model
tali air ya, biar airnya tuh langsung jatuh lah ke bawah gitu. Karena ini area outdoor ya tetangga, jadi Ini cocok tuh banget. terinspirasi dari Yoi House ya. Oh, berarti motifnya Tadawando nih. Tadawando tuh arsitek Jepang ya tetangga, yang mungkin tercatat pertama kali bikin motif seperti ini. Jadi dia pakai beton kalau di sana, tapi kalau di sini dia semen gitu, terus kemudian di finishing aci dan dikasih aksen-aksen seolah-olah ini supaya kayak beton yang ditempelkan gitu. Betul. Nah, bagian bawah ini halus, atasnya bertekstur tuh. Iya. Cakep, Mbak. Coba sini, Pak. Oke. Karena masih ada lagi nih, panjang nih 25. Di belakang betul. sini masih ada apa ini nih? area nongkrong suami ya, kalau misalnya ada teman-teman gitu kan, malam suka datang gitu kan, terus nongkrongnya daripada nongkrong di kafe gitu kan. Iya. Jadi buat menghemat budget dan nongkrongnya di rumah aja deh. Oke. Pantesan vibe-nya kayak di kafe nih ya. Masih dibela-belain dikasih bench beton, terus ada kursi tambahan, coffee table, dan di sini ada tutupan nih, kanopi nih sedikit. Iya. Supaya- Karena di sebelah sini kan kita bikin gudang ya Mas, itu Oh. lebarnya cuma 1 meter gitu. Jadi ya udah kita bikin kanopi biar nggak terlalu nyiprat-nyiprat ya kalau hujan gitu. Oke, jadi di balik pintu itu adalah gudang. Gudang. Nah, ini ekstensi dari atapnya nih sampai ke sini. Nanggung banget kalau 1 meter ya. Iya. Lebihin aja ke sini. Benar-benar. Dan ini dikasih lampu outdoor gini, udah beneran kayak kafe. Oke deh, berarti di bawah sini area komunal semua. Iya. Kamar-kamar ada di mana? Kamar ada di lantai 2. Oke, ada berapa kamar? Ada 2 kamar. Oke, boleh kita lihat? Boleh. Yuk, ikutin tangga. Rumah lebar 3 meter, punya tangga lebar 1 meter. Kalau material anak tangga pakai apa? Ini pakai keramik juga. Oh, keramik, motif kayu. Motif kayu. Kalau ini handle? Handle kayu juga. Kayu solid ya? Kayu. Kayu Kita solid. coating ya. Di finishing glossy seperti ini, tangga cakep ini warnanya. Kemudian untuk rangkanya pakai, Expanded ya ini ya. oh ini expander, ini besi hollow. Iya, betul. Oke, kita cobain naik ya. Boleh. Ya. Seperti apa experience-nya? Karena ini lumayan tinggi ya, 3,5 meter, jadi bentangannya lumayan panjang ke sana tuh. Nah, saya pikir bakal terjal. Ternyata di tengah sini dikasih bordes Iya. nih. Ini kenapa ada ini ya, beda Bordes. sendiri gitu kan. Karena mentok waktu itu Oh, gitu. iya. Jadi ya udah deh ngakalinnya ini dilebarin aja deh. Ya, Gitu. bagus juga daripada mentok. Iya. Ya, dikasih bordes supaya nggak mentok. Selain itu juga supaya nggak capek nih nanjaknya ke atas. Istirahat dulu ya, transit Iya. dulu. Karena kan kalau di tangga itu fungsinya bordes supaya bisa melangkah 2-3 langkah itu supaya nggak terlalu capek. Nah, sini. Oh, di atasnya skylight nih. Iya, betul. Pakai apa itu? Ini pakai kaca apa ya? Kaca tempered? Iya benar, kaca tadi. Wih, beda ya kalau skylight pakai kaca ya. Bening. Bisa dibersihin jadi di atasnya ya. Iya. Terus nggak berisik ya? Nggak berisik kalau hujan dia. Oke. Aman. Oke, kita lihat lagi yuk. Sini tangga. Pertama kita mau kemana dulu nih? Ke kamar utama boleh. Oke. Atau ke kamar mandi dulu ya. Ini kamar mandi luasnya itu cuma 1,5 kali 1,5 kalau nggak salah deh. Oh, di sini kamar mandinya lebih cheerful lagi nih. Ya, betul. Warna pink, campur keramik motif teraso seperti itu, dan dia dapat penghawaan ke bagian tangga sini. Oke. Nah, ini ke kamar utama. Ya. Kamarnya juga minimalis aja, nggak terlalu banyak barang gitu kan. Permisi. Oh, ini kamar tidur utama. Luas berapa kalau ingat? Luasnya ini 4 meter kalau nggak salah. 4 meter ke Panjangnya sana? iya. Oh, iya, Lebar lebarnya tetap iya. selebar rumah. Lebar rumah. Wih. Lebar 3 meter, panjang sana 4 meter. Jadi masih cukup luas ya tetangga. Kebayang ya, ini kasur ukuran queen. 160 ini. Ya, ini Ya, ukuran queen queen. 160 kali 200. Dan itu ada jendelanya tuh. Lihat tuh penghawaannya. Ya, ini juga pintunya masih bisa dibuka kan. Jadi kalau Oh, ada balkonnya? ada balkonnya. Oh, masih ada balkonnya di depan rumah. Saya tadi nggak ngeliat sih dari bawah. Sering kesini nggak? Boleh. Paling kalau sore gitu, pagi. Ternyata luas. Luas ya. Ternyata balkonnya masih ada ukuran sekitar 1 meter ya, 120 Mas? nih. Ah, iya. 120, lebarnya selebar rumahnya 3 meter. Masih nyaman banget, ini masih bisa naruh kursi kecil di sini. Betul. Tapi begitu ditutup, langsung jadi ruangan private nih, kamar tidur Iya. utama. Keren, Mbak.
di kamar juga masih minimalis, nggak terlalu banyak barang, Iya. sama nggak terlalu banyak warna ya. Nah, Ada tujuan juga tertentu? abu-abu aja sih gitu, Oh, biar iya. nggak terlalu sumpek ya kayaknya. Tapi kalau di sini ceilingnya nggak setinggi di bawah ya? Enggak, ini kayaknya cuma 3 meteran deh. Oke, ada 2 kamar, Dua berarti kamar, satunya? satu kamar anak. Oke, kita lihat deh. Pintunya pakai pintu solid semua kan? Iya betul. Oh, Pintunya. Ini juga harusnya kan pintu-pintu tuh desainnya ke dalam ya, bukannya ini keluar. kenapa? Karena dulu tuh mikirnya apa sempit ya kalau kita buka ke dalam gitu. Jadi ya udah deh, kata tukang mau dibuka keluar Bu. Oh bisa ya, aku bilang bisa. Ya udah deh gitu. Tapi pas udah realita jadi kok malah ribet ya jadinya. Iya, harus mundur dulu. Iya makanya. Iya, secara ergonomi ya. Ini kamar anak. Tuh. Koreksi tetangga, ini multiplek rangka kayu ya. Jadi bukan kayu solid. Kamar anak, wih, kalau ini luas berapa? Ini lebih kecil ya, kayak 3,5-an kalau ini. 3,5 ya. Tapi masih bisa mengakomodir kebutuhan anak tuh. Masih cukup Iya. lega ini. Kasurnya ukuran single, sampingnya masih bisa buat main ini. Iya betul-betul. Masih lega tuh, ada main, dan ada lemarinya juga masih bisa. Pakai yang lebih gede dari ini bisa nggak? Bisa ya. Bisa sampai sini. Ini kedepannya kalau mau dimanfaatin lagi masih bisa banget sih. Nah di belakang kayak ada di pintu belakang lagi. ada area cuci sama kita ke rooftop bisa. Oh, Gitu. saya nggak expect kalau lewat sini. Iya, jadi pintunya lewat sini deh. Ini buat yang nanyain cuci jemur di mana? Nah, berarti di sini nih. Karena nggak memungkinkan kita untuk jemur di depan kan ya Mas ya. Iya. Jadi yaudah kita area cuci jemurnya di belakang aja. Oke, makanya tadi ini dikasih kanopi yang tembus nih. Pakai polikarbonat kayaknya. Iya betul. Cocok banget nih buat ngejemur pakaian, jadi tetap kering walaupun hujan. Gak demek ya, gak demek. Gak demek. Udah Depok banget ini warna. Dikasih roster juga buat penghawaan. Dan ini ada tangga. Ya, tangga menuju ke rooftop. Wah, Gitu. masih ada rooftopnya. Masih ada rooftopnya. Tapi tangganya kenapa ini pakai tangga monyet nih? Iya nih, tadinya kan kita mau pakai tangga putar ya, cuman budgetnya belum ada, ya udah deh Oh. gitu. Karena kan lebarnya udah disiapin nih buat tangga putar gitu. Oh iya, space-nya udah ada tuh. Tangga nanti ke depannya kalau udah perlu mungkin diganti. Iya, karena kan yang masih ke atas cuman kita bertiga gitu kan, belum teman-teman gitu-gitu, saudara juga belum, jadi masih tangga monyet aja. Oke, berarti tetangga online boleh lihat ke atas? Boleh dong. Oke, yuk liatin tetangga. Yuk, kita Wih. ke rooftop ini. Kita sampai di rooftop. Ternyata sebelum kita ke rooftop, ada satu ruangan. Iya, Ruangan betul. apa ini? Ini area biasanya kita buat nonton ya, nonton. Terus kalau anak-anak main gitu, jadi anak-anaknya di sini, bapak-bapak ibu-ibunya di luar gitu. Oh. Jadi kalau malam minggu kita nggak usah keluar lagi deh, udah kita nonton aja di dalam, bakar-bakar di sini aja udah gitu. Oke, berarti ini ruang keluarga atau ruang serbaguna juga nih? Iya, ruang serbaguna. Enak nih, tengah. Dan di sini akomodasinya udah ada. Kursi males banget ya. Kursi males banget. Dan itu saya kira meja ada pas ditaruh barang empuk. Sofa ya? Ini kasur lipat ya. Kasur lipat. Biasa, jadi kalau misalnya kita males nih turun lagi, udah deh kita tidur di sini aja deh gitu. Iya. Bisa ketiduran di sini nih. Iya. Seru banget. Dan itu dia rooftopnya udah kelihatan nih. Coba Mbak kita Iya, akses. oke. Tuh, anginnya besar banget. Oh, ternyata nih kaca skylightnya ada di sini. Iya, biar pencahayaannya juga dapet ya ke dalam gitu. Iya nih. Dan kalau ini kalau hujan juga nggak berisik dia Mas. Pantesan kinclong banget ternyata. Bisa dibersihin dari atas ya gitu. Gampang banget bersihinnya, tinggal dipel aja di. Iya, benar-benar. Oke, mantap. Ini kayaknya jadi yang paling tinggi nih. Iya betul, ini paling tinggi di antara yang lainnya. Tuh, waktu tahun baru juga aku nggak kemana-mana, jadi ngeliat petasan sama kembang api dari sini kelihatan jelas gitu. Oh iya. Kalau Ini sore juga gunung kelihatan situ sana gitu. hampir 360 derajat nih tetangga view-nya, kecuali yang ke belakang sana ya. Iya. Karangan rumah sedikit, tapi masih enak banget. Gunungnya sebelah mana? Gunung Salak? Itu ya? Di sana sama di sana kayaknya. Bayangin kalian berdiri di lantai 3, ya kayak gitu kira-kira view-nya kalau di sini. Ini paling banyak bisa berapa orang di sini waktu itu? Berapa ya? Pernah belum ngumpul? pernah sih. Oh, belum pernah. Banyak-banyak, kayaknya 10 juga masih Masih nyaman. masih nyaman. Kedepannya mau diapain lagi nih rooftop?
Pengennya sih nanti nanam-nanam pohon-pohon tanaman hidroponik ya gitu. Kasih hijau-hijau ya lah. Iya, si hijau-hijau. Oke. Tadi saya belum nanya, ini tinggi berapa ya kira-kira? Ini berapa ya? 80 ada ya? Iya kayaknya deh. Dan ini juga anak-anak nggak bisa ngeluarin badannya di sini nih. Badannya nggak masuk ya. Iya. Ini beton ya, permanen. beton. Jadi solid. Dari Hebel ya. Oh, bikin dari hebel. Dari Hebel ini. Oke, hebel atau bata ringan ya, tetangga. Dan sekarang saya mau nanya-nanya lagi soal ini pembangunan rumah ya. Katanya tadi rumahnya dibangun dari nol. Iya, betul. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah. Boleh? Yuk. Yuk ikutin tetangga. Ya tetangga, masih di rumah 3 kali 25 meter dan sekarang kita udah ditemenin lagi sama Mas Alan. Apa kabar Mas? Baik. Kita mau nanya-nanya soal rumah nih. Tadi udah ditemenin home tour sama Mbak Devi. Iya. Betul. Nah, dulu kan tadi Mbak Devi sempat cerita dulu beli rumah ini awalnya tanah gitu. Iya, betul. Nah. Tanah. Itu gimana ceritanya memutuskan beli tanah aja nih, nanti gue bangun sendiri daripada gue beli rumah jadi gitu. Apa ada pertimbangan tertentu atau gimana? Iya, karena memang ini sih sebenarnya kebutuhan juga ya. Waktu itu kalau saya lebih milih memang lingkungan yang memang udah jadi gitu kan ya. Cuman kalau kita beli yang udah yang udah berbentuk rumah mungkin agak mahal ya. Kebetulan juga akhirnya dapat tanah di sini. Ya awal memang agak bingung sih, lebar 3 gitu kan. Pas kita coba desain gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah. Itu prosesnya agak lama karena kita sempet kita cari dulu nih rumah 3 kali lebar 3 nih kayak gimana. Baru kita akhirnya memilihkan untuk coba beli, akhirnya kita coba desain gitu. Memang awalnya nggak ada pikiran buat mau beli tanah kosong atau apa sih, memang kebetulan aja. Oke. Gitu. Berarti akhirnya memutuskan beli rumah ini karena sebelumnya nyari referensi dulu rumah lebar 3 meter gitu. Setelah dapat ini, setelah dapat 3 meter nih, ada loh lebar 3 meter gimana ya kira-kira? Kayak kita cari dulu tuh, baru habis itu baru kita putusin untuk ternyata bisa, mungkin cukup lah dengan kita anak cuma 1 kan. Ini jangan kan 1-2 aja masih enak Mas, masih bisa. Iya, ternyata. Kali 325 soalnya. Ternyata padahal dengan 3 kali 25 kan jadi 74 sebenarnya, 75 segitu ya. Standar rumah sebenarnya luasnya seperti itu, cuman karena lebarnya aja yang agak aneh sih. Cuma memang balik lagi karena lokasi juga sih Mas, kita pilih di sini. Oke. Kemana-mana Lingkungan dekat ya. lingkungan juga gitu. Nah, gimana kalau Mbak Devi nih, experience-nya tinggal di rumah lebar 3 meter? Awalnya ya nggak nyangka juga ya, maksudnya nggak kepikiran juga punya rumah tuh lebarnya cuma 3 meter gitu kan ya. Mikirnya tuh nanti di ruang lantai 1 tuh ada kamar atau enggak gitu kan. Terus kalau ada orang tua nginep tuh susah naik tangganya kayak gitu-gitu kan mikirnya awalnya. Cuman pas dijalanin aman-aman aja sih Mas gitu. Iya benar kata bapaknya tadi, kita lebih mentingin lokasi dekat dengan sekolah, taman, rumah sakit, terus ke mall, ke tol juga gitu. Itu jadi pertimbangan kita gitu. Oke, lokasi strategis ya. Iya. Nah, tadi Mas, Mbak sempat cerita kalau rumahnya dibeli bekas kena musibah ya, kebakaran gitu loh ya. Nah, itu nggak merasa gimana gitu beli rumah bekas musibah gitu? Justru apa ya? Ya awalnya memang ada tantangannya juga ya. Dengan kita coba tanya segala macam, ternyata semua kebakaran, sertifikat segala macamnya. Dengan kita yang baru juga mau beli rumah nih secara belum ada pengalaman gitu kan, gimana dengan kita akhirnya tanya notaris, ya ada plus minusnya sih. Ya plusnya itu kita akhirnya bisa dengan menekan harga gitu ya, dengan sertifikat yang nggak ada, dan akhirnya kita coba hubungi notaris segala macam untuk membuatnya, ternyata memang bisa lah untuk diproses segala macam. Tapi memang jadinya memang agak lebih, justru rumah ini sudah selesai bangun, untuk sertifikat itu baru rilis di kitanya gitu, baru bisa dapat. Jadi memang agak lebih lama gitu ya. Cuman untuk masalah justru kita malah jadi akhirnya tertarik apa kita cari rumah-rumah yang ini lagi ya. Kita bangun lagi karena memang ya akhirnya dengan kalau kitanya merasa buat semuanya akhirnya bikin nyaman ya, akhirnya memang nggak akan ada apa-apa juga sih, jadi enak juga gitu. Kalau Itu Mbak sih. gimana nih sebagai istri, ada pertimbangan tertentu atau nggak masalah kan? Nggak masalah sih, selama ini juga anak nggak ada macam-macam ya, maksudnya
kita udah 3 tahun tinggal di sini, nggak ada kejadian-kejadian aneh juga, alhamdulillah aman-aman aja gitu. Mungkin ada waktu pertama kali pindah ya, sebelum ini di kawat-kawat itu ada kejadian orang masuk, mungkin orang itu belum tahu ya rumah ini udah ditempatin gitu. Jadi suami saya belum pulang kerja, kok pintu kamar belakang itu kebuka, terus ada jejak kaki di tangga kan dulu ini masih tanah merah gitu kan ya Mas. Terus malamnya bapaknya pulang, mungkin kayaknya tuh orang yang masuk itu lihat bapaknya pulang naik motor kan, jadi dia buru-buru kabur naik tangga ke belakang nih. Nah besokannya kita bilang tukang, ya udah deh Mas dibikin aman aja gitu. Jadi kita putusin buat pakai si kawat Itu ini. history kita pakai. Oke, berarti beli rumah yang bekas kebakar nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, aman. Nggak ngaruh ya? Aman. Justru itu apa namanya plusnya kita bisa dapat harga yang lebih ini dengan catatan ya mau apa agak capek aja sih buat ngurus sertifikat bolak-balik Iya di sih, sini. karena minus itu ya, nggak sempat diselamatkan ya. Betul. Oke deh. Dan mungkin kedepannya buat teman-teman ya sertifikat kalau bisa benar-benar dijaga atau ada salinannya, atau sekarang ada yang digital kali ya, udah agak lebih aman ya, karena yang sebelumnya ini memang sama sekali nggak ada, kopiannya pun nggak ada, itu yang bikin agak repot untuk pengurusannya sih Mas. Iya. Gitu. Oke, kebayang ya tetangga. Jadi gimana mindset aja itu. Kemudian waktu itu gimana proses beli terus bangun, itu kejeda berapa lama atau proses bangunnya berapa lama? Ada ceritanya? Kejedanya mungkin itu dari tadi yang pas kita cari-cari dulu referensi gitu kan, sama ini kan ada histori memang tanah kosong gitu, jadi mungkin proses untuk pembuatan sertifikatnya segala macam gitu kan, karena kan mungkin di awal tadi udah dibilang sama Devi kalau kita pernah, ini rumah sebelumnya pernah ada kebakaran gitu ya, jadi prosesnya tuh agak lama di situ. Akhirnya dibangun. Kalau untuk pembangunannya kita cuma 4 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan karena ketemu 6 bulan, tukang 3 orang tadi. tukang 3 orang. 3 orang. Oh itu ya, itu sangat-sangat nurunin ini banget pengeluaran lah budgetnya, karena dengan 3 orang dak semua. Dan kenapa kita pilih dak, karena memang ya 3 meter agak susah ya untuk pembuangannya ya kalau kita bikin genteng gitu kan, jadi udah di dak aja full dengan 3 orang tukang. Itu atapnya juga dak berarti? Iya, kita dak semua full. Kalau yang di atap ruangan serbaguna tadi itu apa? Yang serbaguna yang lantai paling atas ya? Iya. Itu enggak, kita pakai metal. Iya, seperti itu, jaringan metal, betul. Oke. Berarti sedikit aja yang pakai material ini ya? Iya, Sisanya cuman itu. dominan Sisanya dak semua. Pantesan di rooftop kesana itu. Dan mungkin karena itu ya, pengalaman, walaupun bukan pengalaman sendiri ya, rumah yang pernah kebakar gitu, jadi pengen lebih permanen kan? Iya, Itu kan betul, mikirnya ke situ ya? lebih aman, permanen. Akhirnya kita juga belajar pembukaan gitu kan, maksudnya kayak biar kayak dapur, kenapa jadi kayak keluar gitu, biar gas segala macam gitu, sama udaranya, sirkulasinya kayak gitu. Karena yang sebelumnya kayaknya rapet banget dia rumahnya. Sebelumnya ini Penuh full itu, makanya jadi kayak nggak ada nggak ada sirkulasinya kayak gitu sih. Tadi sirkulasinya enak banget tetangga, di kamar juga tadi kan goyang-goyang tuh. Berapa? 6 bulan? 6 bulan. Ada challenge nggak nih punya rumah atau bangun rumah seperti ini? Apa ya? Tantangan yang paling diinget tuh? Karena kita nggak pakai kontraktor, jadi kita desain sendiri ya, banyak memang kayak ya contohnya kayak tadi tangga gitu kan, udah berjalan tiba-tiba udah jadi. Kok ini mentok ya? Akhirnya kita bikin ada tempat transitnya di situ. Terus banyak perubahan sih, kayak plafon tadinya atau tiang-tiang ini terlalu pendek. Akhirnya udah jadi kita tinggiin lagi gitu. Kendalanya paling seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal ini, soal pembangunan, berarti ngontrol sendiri, belanja sendiri. Nah, budget berarti hitung sendiri nih. Itu sendiri. Nah, kira-kira mau desain nggak nih ke tetangga online nih? Berapa budget pembangunan rumah ini? Itu ibunya deh kalau ini. Gimana nih? Bangunannya waktu itu kita 2,5 ya, terus kita kan ada renov rooftop, itu sekitar 60-an gitu.
Berarti- Jadi 310 ya. Oke. Kurang lebih. Iya. Oke, biaya pembangunannya dari 0 sekitar 310 itu 3 lantai tuh. Iya. 3 tukang. 3 tukang. 3 tukang. 6 bulan. bulan. Ngedok 3 tukang. Iya 3 tukang. Kita waktu itu sempet tawarin gitu, tadi sempet tawarin pakai tambah orang atau pakai molen gitu kan, nggak usah nggak apa-apa. Masih sanggup mereka ya. Aduh, Kalau itu termasuk Bandung Bondowoso juga itu. Proyek. Oke deh, kalau tetangga online mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana? Boleh ke Instagram kita di Rumada. Rumada? Rumada Instagram kita. Udah ganti namanya, udah nggak 3x25. Dulu masih mentok nih ya belum kepikiran namanya apa ya. Gitu. Jadi sekarang kita ganti Rumada. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Iya. Oke, makasih banyak Mbak Devi, Mas Alan ya. Sama-sama, makasih. Udah nemenin kita home tour, udah sharing-sharing soal rumahnya. Dan buat tetangga online yang penasaran, langsung aja cus ke Instagramnya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri sebagai menginspirasi. Ciao. Dan ini, kirain lo ngomong.